Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesehatan kita menjadi kesehatan yang bermanfaat, kesehatan yang barokah, kesehatan yang bisa kita manfaatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa innasyaiṭana yadkhulu." Apabila di antara kalian menguap, maka tutuplah atau maka tahanlah dengan tangannya. Sesungguhnya setan masuk ke dalam mulut yang terbuka ketika sedang menguap. Idza tasa'aba ahadukum, apabila di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka tutuplah mulut dengan tangan. Fa innasyaitana yadkhulu, sesungguhnya setan itu masuk ke dalam mulut yang terbuka, yang tidak ditutup ketika sedang menguap. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sudah sangat jelas sekali, mudah difahami, dan insya Allah juga mudah untuk kita amalkan bersama. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini memberikan pengajaran kepada kita umatnya supaya ketika kita sedang menguap, kapanpun itu, dimanapun itu, ketika kita sedang menguap, sedang di kamarkah, nggak ada orang, sendiriankah, atau di tempat umumkah, di jalankah, di pasarkah, di masjidkah, lagi sendiriankah, atau lagi bersama banyak orangkah, maka mulut kita diperintahkan oleh baginda Nabi, fal yumsik biyadihi ala fihi, mulut kita diperintahkan ditutup dengan tangan. Jangan sampai ketika kita sedang menguap, kita biarkan mulut kita terbuka lebar. Karena ketika kita menguap, mulut kita sedang terbuka lebar,
tidak kita tutup dengan tangan, maka setan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Nah, hadis ini sudah sangat jelas. Setan hanya diizinkan oleh Allah masuk ke dalam mulut kita ketika kita sedang menguap dan tidak kita tutup. Nah, setan diizinkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa memasuki mulut kita ketika kita sedang menguap dan tidak kita tutup. Nah, selain itu, apakah setan bisa memasuki mulut kita yang terbuka? Kita sedang ngomong, nah mulut ketika kita sedang bicara, nah itu pastikan terbuka. Tapi setan tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam mulut kita. Setan hanya diizinkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa masuk ke dalam mulut kita ketika kita sedang menguap dan tidak kita tutup. Nah, akibatnya apa? Ketika kita menguap, tidak kita tutup, setan masuk. Setelah setan masuk ke dalam mulut kita, apa yang terjadi? Tentunya setan akan mempengaruhi diri kita. Di antaranya ketika setan sedang masuk ke mulut kita, ketika kita sedang menguap, efeknya apa? Yang paling mudah kita rasakan adalah akan menimbulkan sifat malas. Tentunya kita semuanya sudah bisa merasakan. Itu yang paling mudah kita rasakan. Tentunya efeknya tidak itu saja. Banyak bahaya-bahaya atau efek yang tidak baik ketika setan masuk ke dalam mulut kita. Nah, yang paling mudah kita rasakan, pasti kita semua mudah merasakannya, ketika kita menguap tidak kita tutup. Nah, otomatis yang paling mudah kita rasakan adalah kita mudah atau kita menjadi malas. Mau sholat malas, mau beraktivitas yang baik malas, mau baca Quran malas, mau membaca malas, pokoknya mau beraktivitas, efeknya menjadi malas. Nah, efek-efek yang lain ketika kita menguap, tidak kita tutup, maka itu akan menimbulkan efek-efek keburukan yang sangat banyak. Setan akan mudah mengganggu pikiran kita, mengganggu jiwa kita, mengganggu tubuh kita, menjadi malas beribadah, malas melakukan amal-amal soleh yang banyak. Nah, pokoknya serba malas. Maka dari itu, mari kita amalkan sunnah Nabi ini, yaitu menutup mulut ketika kita sedang menguap. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya menutup mulut
ketika menguap ini sangat ringan dan sangat mudah. Tapi kalau tidak kita usahakan terus-menerus, tidak kita latih diri kita terus-menerus, dan tidak kita ingat terus-menerus, hal ini akan terasa berat, hal ini akan terlupakan. Nah, menguap ya menguap aja. Nah, nggak usah ditutup. Akhirnya kita seperti itu. Maka kita ingat terus ajaran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita istiqomahkan diri kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menguap, kita selalu tutup mulut kita dengan tangan kita. Nah, di video yang lalu sudah kami sampaikan, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu bukti kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti Allah mencintai kita, Nabi mencintai kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya bisa mengamalkan hadis ini dan bisa menyampaikan pula kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, dan umumnya kepada masyarakat kita. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.